Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah penginderaan jauh dan SG Kutan kami yang berjudul Analisis Potensi Lahan untuk Solar Energy Harvesting. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada saya Muhammad Iqbal 11536. Dan saya Sultan Pasya dengan NIM 115222054. Saya Zara Khairunisa dengan NIM 115230015. Saya Helmi Sarasya dengan NIM 115230003. Oke, latar belakang. Energi surya adalah sumber energi terbarukan dengan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi global, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi dan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemanfaatannya memerlukan lokasi optimal yang dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari, tutupan lahan, dan topografi. Analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG telah berbukti efektif untuk mengevaluasi potensi lahan energi surya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi ideal untuk solar energy harvesting, mendukung pengembangan energi terbarukan secara keberlanjutan dan mengoptimalkan penggunaan lahan. Tujuan. Yang pertama ada menganalisis perencanaan energi terbarukan dalam kerangka pembangunan yang ramah lingkungan dan hemat kelanjutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Yang kedua, ada mengidentifikasi lokasi-lokasi yang optimal untuk instalasi sistem energi surya menggunakan pendekatan berbasis SIG dan analisis spasial. Yang ketiga, memberikan rekomendasi lokasi yang ideal untuk pengembangan energi terbarukan yang efisien dan keberlanjutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan teknis. Selanjutnya ada metodologi. Kami sendiri untuk mengumpulkan data itu dari aplikasi Avenza Maps untuk mengumpulkan titik di Gunung Gelis pada 9 November 2024 saat kuliah lapangan. Yang kedua ada aplikasi QGIS untuk mengolah data yang didapatkan. Dan yang ketiga ada aplikasi ArcGIS untuk mengolah data yang didapatkan. Nah, untuk pengolahan data itu sendiri, yang pertama ada mulai, terus habis itu langsung mencari data peta berdasarkan metode Gaussian Mixture Model. Selanjutnya, masukkan data QGIS dan ke QGIS dan ArcGIS. Selanjutnya, klip data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, membuat tutupan lahan dengan random forest. Selanjutnya, scoring. Dan selanjutnya, masukkan peta ke layout kartografi dan kemudian selesai. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama terdapat peta Gaussian map yang unsolarized version. Nah, area solar radiation pada peta ini cocok untuk mengidentifikasi pola distribusi spasial secara visual. Peta ini kemungkinan berguna dalam pengamatan ekologis atau studi lingkungan untuk mengamati wilayah dengan kontras visual yang tinggi. Klasifikasi tutupan lahan dengan menggunakan metode ini digunakan dengan memproses setiap piksel pada cerita yang menghasilkan vektor dan skalar. Dengan tutupan lahan bambu, hutan campuran, kaliandra, lahan terbuka, mahoni, perkebunan, dan pinus. Nah, berikut adalah peta Gaussian map yang solarized version. Dengan area solar Gunung Gelis dapat dilihat dengan mendapat penyerapan matahari tertinggi yaitu
756.752,0625 dan terendah yang mendapatkan penyerapan sinar matahari dengan 69, sekian. Untuk peningkatan kualitas daya yang dihasilkan panel surya meliputi intensitas cahaya yang dipancarkan sinar matahari, temperatur sekitar panel surya, dan lokasi pemasangan itu sendiri. Masih dengan Gaussian Map Solarized Version, hal ini dengan data yang paling tinggi, penyerapan matahari yang didapat semakin tinggi intensitas radiasi matahari yang didapatkan, maka daya listrik yang dihasilkan semakin tinggi. Tetapi dengan area penutupan lahan yang dipengaruhi vegetasi padat dan vegetasi rendah ini sangat mempengaruhi hal radiasi matahari. Area area tutupan lahan yang dapat digunakan maka dapat diutamakan yang merupakan lahan terbuka berdasarkan tingkat kondisi penyerapan pada panel surya, dan dengan memanfaatkan area lahan marginal atau seperti area terbuka dengan hamparan, contohnya area perkebunan. Lalu berikutnya ada peta slope. Secara umum, lahan yang optimal untuk pembangunan panel surya adalah lahan dengan kemiringan 0 sampai 15 derajat. Hal ini dikarenakan kemiringan tersebut yang lebih curam seringkali memerlukan pekerjaan tanah yang intensif dan dapat menyebabkan masalah yang berdampak pada penurunan output energi. Pada peta hasil slope yang dihasilkan, lahan yang berwarna merah yang mempresentasikan datar datar dan lahan yang berwarna kuning yang merepresentasikan lahan landai merupakan lahan yang optimal untuk pembangunan panel surya. Peta slope atau kemiringan lereng dilakukan untuk mengecek sudut kemiringan dan ketinggian atau elevasi. Kemiringan lereng dan ketinggian tersebut pada suatu lahan sangat mempengaruhi pembangunan suatu panel surya. Faktor pemasangan pada panel surya dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari atau intensitas radiasi elektromagnetik sinar matahari yang jatuh di permukaan dipengaruhi dengan tingkat kemiringan permukaan. Menurut Sikardingrum 2023, sudut kemiringan sel surya mempengaruhi tegangan panel surya yang pada gilirannya mempengaruhi daya keluaran sel surya. Berdasarkan hasil yang didapatkan, terdapat banyak dengan lahan tingkat didominasi agak curam. Sudut kemiringan yang mempengaruhi panel surya, maka sistem harus bisa dirancang dengan menghitung sudut kemiringan panel surya terhadap bidang horizontal dan vertikal berdasarkan slope. Posisi ideal dengan tingkat kemiringan 30 derajat dan orientasi ke utara bagi wilayah yang berada di selatan garis khatulistiwa akan mendapatkan daya luaran yang lebih besar menurut Hashim 2012. Ya, lalu sekarang ke bagian aspek. Jadi aspek sendiri yang bisa kita lihat dengan misalkan peta kartografi dan peta grid. Aspek sendiri mempresentasikan orientasi atau arah dengan azimut kelerengan pada suatu lahan, dan peta ini membantu mengidentifikasi di mana lereng-lereng yang menghadap ke arah matahari. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa di arah timur dan barat, lereng yang lebih banyak terkena sinar matahari dengan sepanjang matahari condong lebih cocok untuk dipasangkan panel surya. Dan faktor lain yang mempengaruhi ini, menurut Harley pada tahun 2010, penyerapan matahari dengan posisi panel surya dan kecepatan arah mata angin itu sangat berpengaruh berdasarkan tingkat lokasi yang akan digunakan. Lalu masuk lagi ke aspek di mana cahaya matahari yang akan jatuh tegak lurus itu akan menghasilkan intensitas radiasi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan bila terdapat kurangnya pantulan cahaya dari matahari, maka permukaan panel surya akan meningkatkan serapan foton sehingga efisiensi pada kinerja penyerapan panel surya dapat meningkat. Lalu, bagaimana serta arah mata anginnya? Arah mata angin utara yaitu tingkatan dengan yang didapat penyerapan tinggi. Dikarenakan hal ini bisa dipengaruhi oleh sel surya yang ditempatkan saat sudah mengonversikan menjadi energi listrik. Dengan sementara energi radiasi panas matahari sudah berkurang karena posisi matahari yang telah bergerak menjauh dari tegak lurusnya jatuhnya intensitas radiasi. Oke, selanjutnya parameter lainnya yaitu curah hujan dan iklim.
Iklim sendiri sangat berpengaruh pada penyerapan intensitas matahari di mana kumpulan kondisi cuaca menurut Winarso disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu. Dan iklim sendiri mempengaruhi penyerapan efisiensi radiasi matahari yang kurangnya sinar matahari menghasilkan radiasi difus, yaitu yang lebih rendah intensitasnya dibandingkan radiasi secara langsung. Dan pada kondisi ini panel surya menghasilkan energi lebih sedikit. Lalu, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, dengan sial data curah hujan, dapat disimpulkan bahwa di bulan Desember pada hal ini dinisikan bahwa paling tinggi mengalami curah hujan. Karena dengan tingkat curah hujan yang paling tinggi, maka pengaruh efisiensi panel surya dalam penyerapan akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, pada masa curah hujan rendah, yaitu pada Juli dan Agustus, lebih sedikit tutupan awan dan memungkinkan intensitas radiasi matahari lebih tinggi. Kenapa cuaca ini berpengaruh? Menurut Otomo, cuaca adalah suatu tempat yang merupakan total kondisi atmosfer, suhu tekanan angin, kelembapan, dan presipitasi pada waktu pendek sebab cuaca berbicara tentang hari dan minggu lalu. Oke. Selanjutnya untuk kesimpulan, analisis potensi lahan untuk perkembangan energi surya bertujuan mendukung perencanaan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Studi ini mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan seperti iklim, curah hujan, dan penggunaan lahan untuk memastikan pembangunan energi bersih yang hemat sumber daya. Dengan mengoptimal untuk instalasi sistem energi surya berhasil diidentifikasi. Rekomendasi yang lokasi yang dihasilkan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi teknis dan kelayakan lingkungan, sehingga mendukung pengembangan energi terbarukan yang efisien dan selaras dengan prinsip pembangunan hijau. Hasil ini memberikan landasan yang kuat untuk mendorong transisi energi bersih serta mitigasi dampak perubahan iklim. Oke, baik, berikut ini Untuk selanjutnya ada pustaka. perpustaka. Oke. Baik, sekian dari kelompok 24. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.